Seandainya nih orang mengetahui keutamaan serta keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di sop yang pertama, niscaya mereka saling babunuh-bunuhan hendak mendapatkan pahala itu. Cuma ngaran kita negara tahu ya Allah. Ya, karena kita kada tahu, ya dikira ini sesuatu yang biasa. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ruh Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sulihu furu'ahullahi tagashshah bir rahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah ala ma nawabi salafuna salihun bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi At-Targhibu Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhibi Targhib wa Tarhib ila Angal. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhibi Targhib wa Tarhib ila Angal, sampai daripada perkataannya At-Targhibu fi Shafil Awal. Ini anjuran agar kita prioritas di dalam berada di saf yang pertama. Wa fi taswitu sufuf wa wasliha, dan anjuran agar meratakan saf dan menyambung saf. Wasaddil furuj, dan anjuran agar kita mengisi saf yang kosong. Wa tarhibu min rab'il basar ila sama halas shalah, dan ancaman kepada orang yang mengangkat matanya ke atas langit ketika di dalam sholat. Nah, jadi kada boleh lah sembahyang itu kita pandangan kita itu selain di pas sujudan, makruh. Kecuali ada pengecualiannya, kecuali kita sholat di depan Ka'bah. Kalau kita sholat di depan Ka'bah kada dianjurkan kita memandang ke pasujudan, kada dianjurkan. Bapak mana lebih afdol kita memandang langsung ke Ka'bahnya. Amun di depan Ka'bah ya Allah lah, entah rahatan bahaji atau umrah, itu kita langsung aja kan, ya lah, ke Ka'bahnya.
Tapi kalau kita sembahyang di keruin di handal bakti nenek, kada ada Ka'bah lagi, kecuali pula Ka'bah seorang. Itu di pasujutan aja biar makanya di sajadah itu gambarnya bagus-bagus, gambar masjid, gambar Ka'bah, ya Allah. Nenek kada sajadah gambar Doraemon. Gambarnya gambar Naruto. Gambarnya gambar Naruto. Jadi tambah kada khusyuk jadinya. Lawan bolonglah kalau bisa kita sholat itu memakai baju yang polos. Lebih afdol pakai baju yang putih, lebih afdol. Cuma ya kada usah ibaratnya kada mesti warna putih, yang polos lah. Yang polos yang kada bertulisan. Kan ada tuh zaman bahari itu baju dagadu dahulu tuh ada kalau macam-macam apakah tulisannya. Sembahyang sholat seumpamanya pakai baju itu jadi kasihan orang yang di belakang memikirkan gambarnya jurang apa maksud tulisan daripada baju orang nih, kada memikirkan sembahyang lagi. Jadi ini iya termasuk mengganggu ya lah, meresahkan jarang tuh. Jadi harus perhatian tentang ini kita. At-targhib fi shafil awal. Jadi dianjurkan kita itu sholat berada di shaf yang pertama. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di shaf yang pertama, niscaya mereka saling baundi, begulak. Ini siapa yang di shaf yang pertama, kita gulak dahulu. Ya kah, kita gulak. Oh, haji si ano, amang si ano. Ini khusus lelakian lah. Mbabinian kan ada pelang bahasannya. Ya kan? Oh, haji si ano, amang si ano. Yang keluar nih digulakan tuh. Nah, makanya di shop yang pertama. Nah, itu saking jakanya tahu tuh ya Allah lah. Bahkan jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya nih orang mengetahui keutamaan serta keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di shop yang pertama, niscaya mereka saling berbunuh-bunuhan hendak mendapatkan pahala itu. Cuma ngaran kita negara tahu ya Allah. Ya, karena kita kada tahu, ya dikira ini sesuatu yang biasa, padahal ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi dianjurkan kita itu sholat di shaf yang pertama, anjuran karena ada hadisnya. Kemudian dianjurkan juga kita itu taswiyatus sufuf, meratakan shaf, taswiyah, meratakan as-sufuf, shaf. Nyepilah shaf yang pertama itu Nabi Muhammad berdoa 3 kali. Jadi namun sembahyang sholat di shaf yang pertama 3 kali dapat doa Nabi. Pian rajin lah bila ada wali besar, contohlah Habib Umar, tetamu Habib Umar pasti pian minta doa ya Allah, kesempatan orang besar. Ini lain Habib Umar, lain Nabi Muhammad. Amunnya pian hendak dapat doanya Nabi Muhammad, 3 kali Nabi Muhammad mendoakan kepada orang yang sholat di shaf pertama 3 kali. Makanya sahabat bilanya sholat bersama Nabi Muhammad, itu sahabat itu berlomba-lomba supaya apa? Supaya mendapatkan 3 kali doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di shaf yang kedua 2 kali, kalau shaf yang ketiga sekali, shaf yang keempat kada dapat doa. Ini doa yang khusus ya Allah. Nah, amun Nabi yang berdoa pasti kabul ya Allah. Amunnya ulun berdoa kada kabul. Belum tentu kabul. Kita berdoa belum tentu kabul. Tapi kalau Nabi Muhammad, kada usah Nabi Muhammad, wali aja berdoa kabul. Apalagi Nabi Muhammad. Kalau hendak mendoakan Nabi, minta mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatlah di shaf yang pertama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan 3 kali kepada orang yang sholat di shaf yang pertama. Shaf lain, jangan shaf lain. Shaf itu barisan, ya kan? Barisan yang pertama, barisan di dalam sholat, shaf ngarannya Allah. Shaf yang pertama, shaf yang kedua, shaf yang ketiga, shaf yang keempat, shaf yang kelima, 6, 7, 8, berarti 8 sinilah.
8 soft berarti masjid kita nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ruangan ini 8 soft. Berarti soft yang pertama 3 kali dapat doa Nabi. Biar sembahyang di sini subuh tadi nih, sembahyang di sini. 2 kali dapat doa Nabi. Yang sembahyang di soft yang ketiga sekali. Sembahyang yang di soft yang keempat kada dapat doa Nabi khusus. Tapi mending juga daripada kada sembahyang pulang ya kalau lah. Lain biarlah sembahyang berjamaah di masjid, lawan sembahyang di rumah. Sama lah guru jar, sembahyang pahalanya nih di masjid lawan di rumah ada sama. Oke, pin mendapatkan 27 derajat. Ya kan daripada sholat sendirian, sembahyang berjamaah di rumah nih, tapi pin kada mendapatkan pahala istima'ul muslimin, berkumpul lawan orang-orang Islam. Ya kan? Di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kada dapat mendapatkan pahala i'tikaf, kada dapat pahala memakmurkan masjid. Maka jar Allah Subhanahu wa taala tanda orang yang beriman adalah ketujuh meramaikan masjid. Tanda orang beriman nih, percaya ada Allah, percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya ada siksa kubur, percaya ada kenikmatan yang nantinya Allah Subhanahu wa taala janjikan di akhirat. Apa tandanya? Menghidupakan masjid, meramaikan masjid, ya kan? Ketujuh beribadah di dalam masjid. Nabi Muhammad itu pian beliau bilanya ibadah wajib tuh ketujuh di masjid. Ketujuh, ya kan? Berjamaah di masjid sidin. Ketujuh di masjid. Beda halnya dengan ibadah sunnah. Nabi Muhammad bilanya ibadah sunnah sering ada di masjid, di rumah. Kenapa? Karena ibadah wajib itu kan syiar. Bila kita nampakkan, artinya orang itu terketuk hatinya. Ya kalau ibadah sunnah, ya kenapa jadi Nabi Muhammad itu kada di masjid? Karena sidin takutan kalau penoria. Ya kan? Mun orang lah mengerjakan kewajiban biasa aja ya kalau mau masya Allah bana itu jar berjuhur sidin tijar biasa aja karena kewajiban. Kada ada sesuatu yang hebat, memang kewajiban. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini kan kewajiban, bukan sesuatu yang dibanggakan. Ada orang yang sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh biasa aja. Tapi bila orang sembahyang duha, masjidin tuh aja sembahyang duha aja, mau nih suatu kebanggaan. Masjidin tuh sembahyang tahajud ben aja. Makanya Nabi Muhammad kada hendak bilanya ibadah sunnah itu sholatnya di masjid. Kada di masjid sidin. Nah terkecuali mungkin bulan Ramadan, ya kah? Nabi Muhammad bilanya bulan Ramadan, sampai syadda izarahu, di dalam hadis itu syadda izarahu, Nabi Muhammad tuh mengeratkan ikat pinggangnya selama bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan Ramadan di masjid. Bahkan sahabat mengeluh, Nabi Muhammad itu jar sahabatnya bilanya bulan Ramadan jarang ada di rumah. Nah bila bulan Ramadan sidin sibuk di masjid aja, yang sunnah ataupun yang wajib. Tapi kalaunya ibadah sunnah yang lainnya seperti sholat duha, ya kan, sholat yang lainnya, sholat tahajud yang sampai bangkak batis sidin, itu riwayatnya di mana? Di rumah. Kalaunya sembahyang wajib di masjid. Supaya apa? Syiar, ya kan, supaya orang-orang sadar amun pian sembahyang wajib di rumah, siapa yang mengisi masjid? Kada guru aja ulum bilanya bersubuh di rumah aja, ya kan? Bilanya berjuhur di rumah, bilanya berasar di rumah, bermaghrib di rumah, berisya di rumah. Tapi bilanya berduha, berisyraq, ya kan? Sembahyang tahajud, sembahyang yang lain-lainnya di masjid, terpaling ngarannya. Terpaling. Ya memang kada apa-apa jawabang ya Allah, bukan sebuah dosa, cuma mana yang bagus, mana yang lebih bagus. Bagus saja. Salat sunnah di masjid bagus benar. Cuma ada yang lebih bagus. Kenapa? Karena itu ahra minar riya. Itu lebih terjaga kita daripada minta sambat. Kan kayak kesannya minta sambat jadinya. Kalau nyapian ya Allah sembahyang wajib di masjid biasa aja orang. Sembahyang zuhur aja ke masjid biasa aja, wajib. Lain halnya sunnah, ya kan, wajib. Sidin dia sembahyang subuh di masjid biasa aja, karena itu wajib. Lain halnya yang sunnah. Nah jadi Nabi Muhammad SAW
itu mendoakan kepada orang yang berada sholat yang berada di shaf yang pertama 3 kali. Doakan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mudah-mudahan berkah dunia akhiratnya orang yang sholat di shaf yang pertama. Didoakan Nabi Muhammad, mudahan berkah dunia akhiratnya, mudahan ini, mudahan itu, ya kah? Didoakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dianjurkan juga taswiyatus sufuf. Taswiyatus sufuf ini meratakan barisan shaf di dalam sholat, dianjurkan. Pertanyaannya, meratakan itu apa gerang patokannya? Patokan meratakan tuh di dalam kitab fikih lah, meratakan shaf tuh patokannya tumit lah, sambatnya di belakang tumit lah ya, tumit ya lah, tumit. Nah jadi munnya tumit, nah anggaplah ini andakan tumit ya Allah, nah pian lah munnya sama di belakang tumit nih sejajar dengan garis ini rata tuh shaf. Nah, jadi bilangnya pian hendak meratakan supaya rata shaf tuh kayak apa aja kan, pertanyaan pulang nih, meratakan shaf apa gerang patokan supaya shaf tuh rata? Apakah kepala macam-macam, ada yang ganal, ada yang halus, ya kah? Bahu, awak macam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah. Bila tumit sama-sama berjajak, ya kalau nah bilanya rata tumit pian di belakang tuh, nah tumit yang kanan kiri rata tuh shaf tuh. Ini dianjurkan juga oleh Nabi Muhammad. Wa wasriha, dan dianjurkan juga menyambung shaf. Nah pulang shaf nih barisan di dalam sholat ini itu jangan ibaratnya shaf yang pertama belum hibak maulah shaf yang hanyar, jangan. Nah jadi cara manus shaf itulah mun bula shaf tahu juga nih ya Allah, munnya membujurakan shaf yang dicari, yang kita pelajari. Nah jadi shaf itu yang pertama ketika imam nih ya Allah berdiri, nah kita ambil sebelah kanan imam dahulu. Kanan imam hanya kiri imam, kanan imam kiri imam. Jadi misalnya seimbang, misalnya kiri kanan, ya kah? Kanan kosong, kiri kosong, sama ibaratnya hibaknya. Ibaratnya di sebelah kanan imam berlima, sebelah kiri imam berlima, masih ada lagi kosong kanan kiri ini, ibaratnya masih ada lagi yang beluang. Nah isi yang kanan dahulu, kanan. Nah jadi diutamakan kanan. Memang Nabi Muhammad tuh katuju yang kanan. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun. Nabi Muhammad tuh katuju memulai sesuatu yang baik itu dengan kanan. Makan kanan, masuk masjid kanan, ya lo kanan. Bahkan nah ini yang perlu diperhatikan. Ketika khutbah pun, ini kebanyakan ya Allah. Ketika khutbah pun Nabi Muhammad tuh katuju at-tayammun. Menganan sedikit, tayamun tuh menganan sedikit. Misalnya kalau ini mimbar ya kalau lah, ini mimbar, jadi ke kanan sedikit, cuma jangan ke kanan benar, mepet ke kanan benar, ada ke kanan dikit aja. Cuma kadang-kadang terkandal, tapi ini kada ada ya kalau mikrofonnya ada aja yang sebagian mimbar itu mikrofonnya sudah berpasang. Menulun mun kau pacul belum ikuti aja nih. Tapi mun yang kayak ini kan kawa, nah jadi menganan sedikit. Sunnahnya seperti itu. Bukan menyalahkan orang yang ke kiri atau ke tengah, nggak ada. Cuma dianjurkan seperti itu. Nabi Muhammad tuh katuju menganan, ya kah? Nah, manus shaf mintu juga dimulai di sebelah kanan. Makan pakai tangan kanan juga kalau. Nah kemudian pulang ketika makhutbah ke kanan sedikit aja. Ya sekira-kira terbanyak kanannya pada kirinya. Bukan di tengah-tengah ada, apalagi ke kiri ada. Ke kanan sedikit, yuhibbu tayammun. Itu ada min sunanil khutbah seperti itu, ada di dalam kitab fikih ya Allah. Nah, kemudian wawasliha, dianjurkan juga kita itu menyambung shaf. Jangan sampai shaf yang pertama kada hibak hanya berulah shaf yang kedua, jangan. Jangan. Kemudian wasaddil furuj, dianjurkan juga menutup yang berlubang shafnya. Jangan sampai ada shaf itu yang berlubang. Ya, tutup ya kah yang berlubang itu. Tutup yang berlubang itu. Jangan sampai ada ibaratnya tuh selak lah ya kalau. Kenapa jadi jangan sampai ada selak? Karena jar Nabi Muhammad itu selak di dalam shaf
ketika kita sholat itu setan yang memasuki, ya kan, setan yang memasuki, yaitu sholat kada khusyuk macam-macam, nah mahayabang, ya kan, bahasa Banjarnya mahayabang, mahayal kemana-mana lah. Inya faktor utamanya adalah soft masih renggang, makanya dianjurkan sadil furuj, dianjurkan kita itu untuk menutupi soft yang renggang, ya kan, soft yang renggang. Cuma jangan juga ya Allah, ampun maaf lah, menjejak batas kawan. Jangan, maka kejar-kejaran jejaknya, menghindarnya jejaknya pulang. Ini anak sembahyangan apa kalahian nggak? Hadapin juga guru ajar, jangan sampai renggang, jadi ulun jejak hebat terus kawan. Jangan ya Allah, jangan. Ya kalaunya ibaratnya kada mesti, ibaratnya bajejak-jejakan kada mesti, cukup ibaratnya bahu sama bahu terampit sudah selesai, ya lah. Ini kadana behimat babi rangkang asa tajejak batis kawan. Karena ada nang kayak itu ya, kalau cuma di sini kada ada, di tempat lain banyak yang nang kayak itu. Bila sembahyang lah, nah kejar-kejaran sudah cuma hindar seorang, jadi kada khusyuk jadinya, harus jejak terus batis. Tahu beban bebinian lah, menalakian kan rajak terjadi nang kayak itu lah. Tahu beban bebinian bisa kan nang kayak itu melihat, kada tahu juga. Cuma beban laki banyak nang kayak itu. Bajejak-jejakan ya lah. Sudah itu sampai sintak jejak sidin bulang, nah bapak air tunggal digitan. Behimat bebirangkang sam jejak batis sawarang aja. Bajejakan ka sambahyangan ke kita. Cukup bahu aja ya Allah, terampit bahu sama bahu sulap selesai sudah. Apa ngarannya tumit di belakang nih rata, ya kalau bahu sama bahu terampit sudah selesai. Ya kah? Kada ada lagi yang renggang. Kada mesti ibaratnya jejak bajejakan. Asal lucu juga Bang Rajen, seorang Rajen ya Allah lah, ulun gini Rajen pas sembahyang, bukan kita menyindir Bang lah, cuma ya curhat bahasanya. Kadang-kadang kada tenang itu nah. Sembahyang aja, pas di belakang datang orang yang tuju menjejak tak jejaknya. Kada masalah jawab Bang, diam aja Bang ya Allah. Pas rakaat kedua ya kan posisi batis alih daripada jejakan sidin, jejak sidin pulang. Nah julun nih mencari huwal orang. Nenek ngarannya jejak bejejakan kada sembahyang lagi. Bukan itu yang maksud ya kalau, makanya kita belajar nang kayak ini, nang kayak apa caranya, cukup bahu aja, bahu nih penonya sudah rata, ya sudah cukup ya kah bahu nih, nah sampok besampok ya ibaratnya sudah kada ada lagi ranggang antara bahu kita lan bahu sebelah kanan sebelah kiri lah, sudah berarti selesai, bukan ibaratnya jejak bejejakan sudah, ya kah. Kadang-kadang risih orang tuh risih. Sama ini guru, kita lihat di sini ada beberapa terang aja hak orang diambil ke sini sehingga di situ pun mundur terus, itu kebanyakan. Makanya supaya kita rata tadi tumit, patokannya tumit. Misalnya jalan bergaris nih, nah kan sejadah kita di masjid ini, alhamdulillah. Nah kayak ini maksudnya ada yang polos ada juga, tapi ini kan model sudah ya tergaris ya Allah. Nah jadi tinggal mempasakan aja lagi tumit kita aja. Yang belakang kadang-kadang sangkut diambil. Mungkin kepanjangan awak sidin loh. Kepanjangan. Cuma ngarang kepanjangan awak ini bisa juga ya kalau kita anuakan ibaratnya ya di kayak apa ya lah, atau cara sujudnya mungkin yang salah, mungkin bisa juga. Cukup kalau kembali cukup aja sebujurnya lah. Nah jadi intinya patokannya itu deh, soft tuh tumit lah pokoknya ya kalau nya patokan itu kalingking lah bahasanya ya, batis kalingking batis. Kalau patokan kalingking batis itu macam-macam, batis orang tuh ada panjang ada handap. Munnya patokan kalingking, pian jejak kalingking sama kalingking. Ini batis orang tuh ada yang panjang, ada yang handap, kada rata di belakang tuh ya bisa yang terundur, ada yang maju, ada yang pesan tuh tadi, ada yang ngalih orang sujud, ada yang ketika rukuk hangkup burit sidin. Nah kenapa? Inya patokannya itu kalingking batis.
Makanya tadi di dalam fikih diatur patokan itu tumit. Kalau tumit higa, tumit kiri rata dengan garis, insya Allah kada terjadi insiden seperti itu. Insiden. Nah itu cara meratakan ya, kalau lah cara meratakan soft. Kemudian cara merapatkan soft ya cukup dilihat dari bahu ke bahu ya kah, kada mesti ibaratnya tindih menindih, kada mesti kada mesti tindih menindih. Ditarim tuh kada daen kayak itu. Ditarim tuh cukup ibaratnya kanan mau ditarim tuh pian berabut bujur soft tuh pian berabut tuh bang ditarim tuh sholat Jumat itu pian lah, belum lagi matahari itu tarang ya kan, belum lagi masuk waktu duha kan, waktu duha itu sudah mulai terang ya kalau lah, waktu duha jam 8 jam 9 lah anggap itu sudah mulai matahari sudah mulai terang, sudah itu sudah hibak pertama kedua ketiga tuh ditarim tuh pian ditarim tuh. Nah jadi wasyaddil furuj dianjurkan untuk menutup sop yang berlubang, sop yang kosong. Wa tarhibu min raf'il basar ila sama, dan ancaman min raf'il basar mengangkat pandangan ila sama ke atas langit halas sholah ketika sholat. Jadi kita ketika sholat itu dilarang batang ngadah nang kayak ini nah. Dilarang. Apa gurunya dilarang tuh jar? Makruh. Ya kah makruh itu ya kada baik. Ya lain halnya posisi pian saat itu ketika berhadapan Ka'bah kada masalah. Ulun guru hendak melihat pancuran amasnya. Kan sembahyang di bawah Ka'bah, pancuran amas di atas posisinya santuy. Ada masalah amun Ka'bah yang dilihat. Nah, lain Ka'bah. Ya lain Ka'bah. Biasa kada ada lain Ka'bah tenang, maka dianjurkan kepada melihat yang ya tempat pasujudan. Makanya bagus-bagus nukar sajadah tuh. Nukar sajadah. Ini hilang gambar Ka'bahnya, ada berganti sajadah. Kalawasan sudah hilang gambarnya, masjidnya kada ada lagi. Ini bilang talalu bana doa apa namanya baju kawajan nukar setiap tahun. Sajadah ada konukar ya, kalau hilang gambar masjid, gambar Ka'bahnya sedang ya diganti, ya kah? Ya kah? Jadi kawan kita memusyahadahkan. Ulun bisi guru waktu sekolah di Lawang, Darun Nasyiin, Jawa Timur. Itu sidin tuh kada pernah sholat Jumat, tapi wali pangleh, kisah wali karamat sidin. Kada pernah sidin ini sholat Jumat. Jadi sidin ini tumburannya masyarakat kampung itu, maka Habib ini luar biasa. Ya kah, alimnya kewalian sini gelar Habib Muhammad bin Husain Ba'abud ini gelarnya Abul Barokah, orang yang baisin. Bahkan pondok Darun Nasyiin, mon kita masyarakat Banjar nih mungkin kada asing, guru Sukompol itu kebanyakan anak guru-guru tuh diandak ke sana. Salah satunya anak guru Bakri almarhum. Wah ini banyak ya kah, anak guru-guru dilempar ke sana dimasukkan ke sana. Memang ini Habib Muhammad bin Husain Ba'abud ini pondok tertua, bahasanya pondok tertua di Indonesia di kalangan habaib. Pondok yang paling tua itu Darun Nasyiin tuh bang. Jadi dulu belum orang-orang ulama-ulama Timur Tengah maupun dari Mekah, dari Saudi, dari Hadramaut, dari ulama-ulama besar biasanya kalau ke Indonesia itu singgahnya atau pelabuhannya di Pondok Lawang Darun Nasyiin. Nah pimpinannya namanya Habib Muhammad bin Husain Ba'abud. Ini wali besar, ya kah? Salah satu keanehan sih ini kada pernah sembahyang Jumat. Kampung itu Pandowo, Kampung Pandowo, Jawa ya, kalau ngarannya di Lawang. Mau di sini kan Galatik, apalagi di sininya macam-macam ya kalau gelat model jalannya tuh nah. Murah, ngaran-ngaran burung ya kalau. Di sana Pandowo, Kampung Pandowo. Jadi di masjid situ tuh kada pernah sidin sembahyang Jumat. Padahal sidin ini wali besar di si pondok, sidin murid sidin banyak, terkenal kewalian kealiman sidin. Guru numai orang kampung nih. Kenapa jadi Habib jadi kada bisa sembahyang Jumat di kampung kita? Mana sidin? Nah lalu penasaran nih, ada salah satu jamaah atau salah satu warga kampung itu membuktikan
Habib nih sembahyang Jumat di mana? Sekalinya ya kah? Sekalinya Sidin ini sekalinya pada suatu hari beelang ke rumah Sidin. Tepatnya di hari Jumat. Ya kah? Para orang berjumatan beelang. Orang kampung nih. Nah, beelang lewat sembahyang Jumat Sidin ampihan tuntung sudah sembahyang Jumat nih. Sidin kada sembahyang Jumat kada. Nah, lah nyata jar orang kampung nih. Ini Habib nih kada basu sembahyangan. Sekalinya kada lawas pian lah. Setelah beberapa hari ada orang yang datang umroh atau datang haji di saat itu. Bahabar di kampung nih. Aku melihat Habib, Tuan Habib nih Sidin sembahyang setiap Jumat di Mekah. Nah lalu minta ampun Bapak dah Habib kan apa pin jadi nangka itu. Ini karamat pang lah. Mungkin kita ini ada karamat kada bisi karamat. Ujar Habib ini aku bilangnya memandang tuh ada kalau tuh di rumah Sidin ada gambar Ka'bah bian. Kenal gambar Ka'bah tuh. Aku di sini bilangnya sembahyang melihat gambar Ka'bah itu bila nak sembahyang melihat gambar Ka'bah tuh langsung aku ada di Mekah di Sidin. Ini karamat bang lah, tapi membantu Wahabi ada percaya bang. Ya kan? Nah itu. Jadi bubuhan wali itu memusyahadahkan Makkah itu sampai tembus ke Makkahnya. Memusyahadahkan nih. Mun kita ya belajar itu dulu ya kalau belum ke Makkah lagi belum bisa melihat Makkah lagi barangnya sajadah yang ada Makkahnya barang Masjid Nabawi kah sajadah nih atau gambar Ka'bah kah sajadah nah jadi jangan ke situ ya dulu kada kawan yang melihat Ka'bah langsung kada kawan yang melihat Masjid Nabawi langsung mencangangi yang gambar tuh barang dahulu nah karena ada aja karena dibari Allah Ta'ala sudah kuat banget musyahadah kita bisa langsung ke Makkah. Entah itu secara kayak Habib tadi ya kalau diberikan karamat nih atau kan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kawa ke sana. Nah, jadi dianjurkan untuk memandang tempat pasujudan ketika kita sholat. Jangan kita sholat itu kita memandang ke selain pasujudan, apalagi mengangkat cangang ke atas langit. Ya kah? Maka sembahyang pulang di higa jalan pulang. Ada kan jarang lewat cangang Sidin. Jurang sembahyang kah? Di gas itu sembahyang lah di pelatar ya sambatnya lah. Nah jar, ada tukang sayur aja. Sempat juga kadang dulu jar. Hari ini apa yang ditukar masak apa ya oleh jar? Berpikir Sidin. Makanya tadi jangan cangang ke kiri, jangan ke kanan. Dianjurkan cangang ke pasujudan. Ya kan cangang ke pasujudan. Itu makruh nangka itu ya kalau makruh bilangnya pian cangang ke salin ke pasujudan entah ke kiri entah ke kanan entah ke atas entah ya pokoknya kemana aja salin ke pasujudan itu makruh hukumnya. At-tarhib diancam oleh Nabi Muhammad SAW min raf'il basar mengangkat pandangan ila sama ke langit hala sholat di dalam keadaan sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu galat diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad pernah bersabda khairu sufufir rijal awwaluha. Sop yang terbaik bagi laki-laki adalah sop yang pertama. Nah, itu yang paling bagus bagi laki-laki. Sop yang pertama. Jalan tadi kalau nyepian sembahyang di sop yang pertama 3 kali dapat doanya Nabi. Tapi kalau sembahyang di sop yang kedua 2 kali dapat doa Nabi. Kalau sop yang ketiga 3 kali, yang keempat ada mendapatkan doa khusus. Ini doa khusus panglah. Doa khusus. Doa khusus. Wasyarruha akhiruha. Dan sop yang paling jahat bagi laki-laki adalah akhir pak ujungan. Nah, akhir sop yang paling terakhir itu sop yang kada bagus bagi laki-laki. Wa khairu sufufu nisa akhiruha. Nah, sebaliknya sop yang paling bagus bagi perempuan adalah yang terakhir. Jangan terpaling bebinian di muka, lalakian di belakang. Maka ada juga yang ganjil pian. Yang bini jadi imam, yang laki jadi makmum. Jurang kenapa Pak Haji pian jadi bini yang jadi imam? Bini ulun pesantren guru aja. Ulun gak ada sekolah pesantren. Ulun gak ada sekolah pesantren, bini ulun pesantren jadi bini ulun jadi imam, tak bagus bacaannya. Walaupun sekolah kayak apa aja alimnya tetap di belakang jadi makmum. Ya. Nah, yang terpaling ya kalau
yang bini di muka, yang laki di belakang. Nah ini tepaling ngarannya. Khairu sufufu nisa akhiruha. Sepaling baik sop bagi perempuan itu terakhir. Kayak di belakang ya, kalau babinian ini pas aja nenek. Di belakang babinian. Lalakian di muka, ya kah? Wa syarruha awwaluha. Nah, babinian kada baik mau di muka. Di belakang bagusnya babinian. Ya lawan pulang kenapa jadi nang kayak itu jar timbul fitnah. Ya kah, timbul fitnah. Kita ditaring tuh pian lah, jangankan masalah sholat. Kita berjalan aja gin. Bilanya ada babinian di muka nih. Mau itu babinian tuh entah melaju atau lalakin yang berjauh. Kada hendak ibaratnya ada babinian di muka berjalan. Nah, itu di luar sholat, apalagi di dalam sholat, di dalam ibadah ya kalau. Kenapa? Karena ya khafu minal fitnah, takutan kalau pernah ada fitnah. Mulai tadi jam 3:30 jana. Itu jam 3:30 juga. Jam berapa dah tuh? 6.20 kata. Oh. Tapaling kata. Tapaling. Oh jarumnya tapaling. Sama kok kurang lebih aja. 20 ya kalau. Nah, jadi babinian itu yang terakhir ya kah? Yang paling bagus. Lalakian di awal barisan soft yang paling bagus. Sebaliknya lalakian bilanya berada di akhir soft, nah itu kada baik ya kah? Babinian bila berada di awal soft kada baik. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, urussu sufufakum. Jar Nabi Muhammad nih, bilanya sembahyang tuh, urussu sufufakum. Jar Nabi Muhammad, ratakan saf. Wa qaribu bainaha, dan hendaklah kalian saling berdekatan. Wa hadiku bil a'naq, dan hendaklah kalian ratakan bahu. Ya kah? Bahu. Apa namanya? Sejajarkan rapatkan bahu. Fawalladzi nafsi biyadih, makanya supaya rapat nih ya kan, amunnya bahu sama bahu ranggang aslinya ada rapat lagi. Fawalladzi nafsi biyadih, demi diriku yang berada di tangan Allah. Artinya Nabi Muhammad bersumpah, innila ara syayatin tadkhul min khalalis saf ka'annahal hadab, bahwasanya aku melihat syaitan itu memasuki di sop-sop yang ranggang. Nah, jadi makanya bilangnya kita tuh sop tuh ranggang, ya kah, kada rapat tuh ranggang, ada sela, itu syaitan masuk ke tempat kesop yang itu masuknya. Makanya Nabi Muhammad supaya jisidin kada syaitan tuh kada kawa masuk dan kada mengganggu kita ketika sholat. Nya syaitan tuh pengen kada katuju kita sholat. Bukan sholat aja, semua ibadah kada katuju syaitan tuh. Makanya kita dianjurkan untuk mencegah godaan-godaan syaitan seperti ini. Nah, kayak apa caranya? Ya caranya adalah dengan jangan sampai kita biarkan ada renggang di dalam shop tuh. Nah, ada renggang. Jar Nabi Muhammad, innila ara syayatin tadkhul min khalalis shaf ka'annahal hadab. Jar Nabi Muhammad, bahwasanya aku melihat syaitan tuh katuju benar memasuki di shop-shop yang renggang. Shop yang renggang itu dimasuki oleh syaitan. Makanya kadang-kadang sholat tuh ya kada khusyuk. Sholat tuh macam-macam, pikiran tuh kada fokus di dalam sholat. Kenapa? Ya mungkin akibat salah satu faktor utamanya adalah renggang sholat tuh. Nah, shop kita renggang. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syartin Muslim. Ini riwayat daripada Abu Dawud dengan sanad yang disyaratkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibn Huzaibah, Ibn Hibban di dalam hadis yang sahihnya. Nah, intinya di sini ya Allah dianjurkan kita. Makanya di dalam tadi seandainya nih orang mengetahui keutamaan sop yang pertama ini, mereka akan baundi dahulu. Baundi nah. Siapa yang keluar itu yang berhak untuk berada di sop yang pertama. Jakanya tahu ya Allah lah.
Cuma ngaran kita kada tahu. Nah, lalu ini sesuatu yang biasa. Bahkan jar Nabi Muhammad, kalau orang itu tahu keutamaan sop yang pertama saling babubunuhan tadi. Saling babunuhan. Saking bagusnya ya Allah sop yang pertama nih. Wa ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Nu'man bin Bashir, Nabi Muhammad pernah mengatakan la tusawunna sufufakum al yukhalifanallahu baina wujuhikum. Jadi Nabi Muhammad nih, ratakan saf atau jisidin kalian saling bertentangan. Ya kah? Berselisih. Makanya Nabi Muhammad tuh bilanya sidin hendak sholat jadi imam, sidin cangang ke belakang dulu. Nah, ya cangang ke belakang. Sidin tuh nah isi. Ya kah? Amun kada diisi, amunnya kada rata, amun banyak baluang, sidin la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Karena bebuhan ikam ini karena saling berselisih. Ya kah? Saling, ya mungkin di kampung tuh sebab bahuwalan, ya kah? Kada cocok satu sama lain. Ini mungkin gara-gara sab kada lurus. Nah, ini doa Nabi yang mendoakan la tusawunna sufufakum, ratakan sab, sejajarkan sab, sidin bujurakan saf. La yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau kalian saling berselisih kananya. Nah, doa Nabi Muhammad ya Allah. Makanya dianjurkan kita memperhatikan masalah saf. Muttafaqun alaih, rawahu Abu Darda, Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah aw la tarji' ilaihim absaruhum. Jar Nabi Muhammad nih berkata kepada Sayyidina Jabir bin Samurah, ujar Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Jabir bin Samurah, layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah. Bampih kada jisidin, ibaratnya cangang ketika sholat nih, cangang ke atas langit. Mungkin sahabat zaman dahulu tuh katuju bilangnya sholat cangang ke atas langit zaman dahulu ya Allah. Lalu Nabi Muhammad menangati sidin, melarang layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah. Bampih sidin, jangan sampai kita itu sholat cangang ke atas langit, cangang ke pasjutan. Amunnya kita berada di selain Ka'bah lah, amun kita di Ka'bah cangang ke Ka'bah. Aula tarji ilahim absaruhum, kalau pindah sidin diselajurkan Allah taala cangangna ke atas langit terus. Nah, doa Nabi Muhammad ya Allah, artinya apa? Nabi Muhammad tuh kada katuju bilanya kita sholat cangang ke atas langit, kada katuju Nabi Muhammad. Bapak kayak apa cangang ke pasjutan atau cangang langsung ke Ka'bah, itu bagus, itu dianjurkan ya kan. Rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah at-targhibu fil jamaah wal imamah wa tarhib min at-takhuf min al-jamaah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ala hadiniyah wa ala manawabi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamalna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.